Selamat pagi kawan Nua, baku dapat lagi dan kita Regina Mangke di kawan Nua pagi Manjo Ngopi. Nah pemirsa, Sulawesi Utara sementara memang menggenjot TP pariwisata supaya boleh makin banyak wisatawan yang datang ke Torang Petana Nyur Melambai ini. Salah satunya dengan menyelenggarakan berbagai festival. Nah untuk Torang sendiri di Bumi Nyur Melambai ada 3 festival yang masuk dalam kalender of event nasional, yaitu salah satunya ada TIF, Tomohon International Flower Festival. Kemudian yang lewat kemarin ada Festival Bunaken dan juga ada Festival Pesona Selat Lembe yang nanti mau baking di Bitung bulan Oktober nanti. Nah bicara soal TIF Tomohon pemirsa, hari ini mau diselenggarakan Turnamen of Flower dan menurut Wali Kota Tomohon Pak Jimmy Eman ada yang beda di Turnamen of Flower tahun ini. Kira-kira apa? Mari orang lihat informasi berikut. Tepat ini hari mau diadakan salah satu agenda pariwisata nasional Indonesia, yaitu Tomohon International Flower Festival. Tidak cuma akan menampilkan bunga sebagai ciri khas kota dingin ini, Tifle mau menghadirkan ribuan penyanyi dan penari maengket dalam acara akbar ini. Hal ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Tomohon Jimmy Eman. Dia ada bilang pihaknya sudah mempersiapkan secara matang agar acara tahunan ini boleh mau terselenggara dengan baik. Saya kira Turnamen of Flower ya, ini menjadi salah satu main event ya. Ya memang intinya kan parade bunga, tapi juga kemudian juga dikombinasikan dengan parade fashion karnaval. Nah, tapi tentunya bahwa tampilan-tampilan yang disajikan yang agak menarik, karena akan ada semacam kita mengangkat budaya lokal ya, akan ada semacam tarian-tarian yang menjadi cikal bakal daripada tarian maengket yang namanya Mak Sani. Nah itu akan dinyanyikan secara kolosal, kurang lebih 1.500 penyanyi ini akan melaksanakan kegiatan hajatan ini dan itu salah satu perbedaan, kita mengangkat sisi-sisi lokal ini ya, sisi-sisi lokal ini untuk kemudian dia nantinya akan dikemas menjadi selera internasional seperti itu. Diale ada panggil seluruh warga Sulawesi Utara, terlebih khusus warga Kota Tomohon, Porba Uni dan juga menjaga keamanan saat Tomohon International Flower Festival berlangsung. Lantaran telah dihadiri oleh Menteri Pariwisata Republik Indonesia Arif Yahya dan sejumlah kedutaan besar negara-negara sahabat. Tim Liputan Kawan Nua TV. Ya pemirsa, masih juga dalam rangkaian Tomohon International Flower Festival yang ke-9, ada juga yang beda yang tidak ada di tahun-tahun sebelumnya pemirsa. Boleh lihat di belakang saya ini, yaitu ada pameran dan juga bedah buku Bumi Karema karya Ros Kampong. Orang lihat informasi berikut. Adik-adik baik dari tingkat SMU maupun juga. Dalam rangka kegiatan Tomohon International Flower Festival, Ibu Ruti Bambang Waskito atau yang torang lebih kenal dengan nama Ros Kampong telah meluncurkan buku berjudul Bumi Karema. Buku yang DP cerita tentang Bumi Nyur Melambai seutuhnya ini sangat menarik, bahkan menjadi referensi para akademisi budaya di Sulawesi Utara. Salah satu dosen di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Samratulangi Manado, Ivan Kaunang ada bilang, dalam pameran deng bedah buku Karema, penulis Ibu Ruti Bambang Waskito ada panggil warga agar selalu menjaga keindahan alam deng budaya yang ada di Bumi Nyur Melambai. Nah, ibu ini telah membuktikan bahwa seperti yang juga ada yang mengatakan ibu ini sudah mengimplementasi pekerjaannya. Jadi pada umumnya fotografer itu cuma sampai di pameran foto, tapi ibu ini sudah membukukannya. Dan buku ini berisi banyak hal tentang potensi wisata di
Sulawesi Utara ya, tidak hanya di Minahasa Manado, tetapi juga di daerah Bolaang Mongondo dan Kepulauan Sangihe dan Talaut. Buku ini berisi tentang kesenian-kesenian, tradisi-tradisi, berisi juga tentang kuliner, keindahan bawah laut, gunung, hutan, dan lain sebagainya. Juga flora fauna ya secara umum. Sementara itu, Wali Kota Tomohon Jimmy Eman ada bilang, buku ini merupakan panduan pariwisata yang ada di Kota Tomohon, bahkan Provinsi Sulawesi Utara. Segala macam adat dan budaya di bumi Nyur Melambai tergambar dalam fotografi yang dibuat langsung oleh penulis. Menurut pemahaman kami ini merupakan suatu buku, tapi juga seperti dalam penyampaian para pakar-pakar sejarah tadi, sangat jarang buku ini bisa dikombinasikan dengan foto, sehingga nilainya ini akan sangat baik. Dan ini tentunya menjadi salah sesuatu kebanggaan bagi Sulawesi Utara, termasuk juga kami Kota Tomohon. Ini akan menjadi salah satu buku panduan untuk kemudian bisa disosialisasikan seperti apa potensi-potensi turisme, potensi budaya, termasuk juga bagaimana cara melestarikan lingkungan hidup yang ada di dalam buku tersebut. Tidak hanya buku, juga terdapat pameran foto yang diambil langsung oleh Ibu Ruti Bambang Waskito yang sedang melakukan tugasnya sebagai Ibu Ketua Bayangkari Sulawesi Utara pada masa itu. Tim Liputan, Kawanwa TV. Ya pemirsa, lebih lanjut mengenai Bumi Karema, buku karya Ros Kampung ini atau Ibu Ruti Bambang Waskito, kita akan bahas setelah yang satu ini lebih jauh bersama Ibu Ruti sendiri, tetap di Kawanua Pagi Manjongopi. Selamat siang Ibu. Halo. Aduh, apa kabar? Aduh, kayaknya sukses acaranya hari ini Bu ya. Amin, puji Tuhan. Ini karena dukungan dari seluruh masyarakat, terutama pemerintah Kota Tomohon. Iya Bu. Nah ini kan karena ada pameran foto Bumi Karema Bu ya. Nah kita ingin tanya-tanya lebih jauh mengenai buku Bumi Karema ini sebenarnya kan Ibu hobi fotografer udah berapa lama sih sebenarnya Bu? Berapa ya? Mungkin sekitar ada 7 tahun, Mbak. 7 tahun dan saya sebenarnya bukan belajar secara khusus ya, tapi lebih mungkin main feeling lah, biasa mak-mak ya kan, main feeling. Power of mak-mak ya, feelingnya bagus berarti ya. Saya beruntung dari kecil kita hidup di lingkungan yang berkesenian, terus saya terdukung dengan ketemu dengan banyak orang, ya banyak senior-senior termasuk Bang Oscar Motulo, Bang Arben Rambe, ada banyak sekali, ada Pak Hariyong yang support saya selalu, ada banyak orang yang support. Begitu banyak yang mensupport Ibu dan yang menarik juga padahal Ibu kan bukan asal dari Nyur Melambai Sulawesi Utara kan Bu, tapi mengapa begitu tertarik dengan budaya, dengan tanah Nyur Melambai? Ketertarikan saya sebenarnya untuk semuanya ya Mbak ya, terutama Indonesia. Indonesia itu luar biasa, merah putih kita, yang seolah-olah itu hanya warna merah dan putih, tapi di dalamnya itu ada beragam. Bayangkan, kita berada di sini saja, itu bahasanya udah ada berapa? Ada Tompulu, Tosea, banyak, ya kan? Sekitar 9 kalau tidak salah di sini ya. Itu baru di sini. Ya. Belum lagi kalau kita melangkah keluar lagi. Seperti sebelumnya kami berdinas di Jawa Barat, bahasanya udah Nyunda, ya kan? Geser sedikit bahasanya udah lain, itu baru dari bahasa. Bagaimana dengan kekayaan yang lain? Contoh seperti kain ini, ya kan? Dia punya motif tenun tertentu, sama seperti yang saya pakai, punya motif tenun tertentu. Begitu masuk Sulawesi Utara, mereka juga punya sesuatu yang membuat saya merasa wow.
tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Seperti tadi mungkin Mbak sempat menyimak ada budayawan dari Bolmong, sengaja saya mohon untuk hadir dan memainkan musik yang sekarang sudah direvitalisasi dan sudah mulai masuk ke sekolah-sekolah. Ada sudah dilupakan. bukan sudah dilupakan Mbak. Kalau menurut keterangan Bapak Ika itu sudah musnah. Udah 40 tahun sudah hilang, tapi kemudian beliau mencoba merevitalisasi dan kayaknya sudah mulai masuk ke sekolah-sekolah. Ketika ketertarikan saya ini adalah ketika beliau memainkan alat musik itu sendiri, karena peralatannya sangat sederhana, dari tempurung dengan satu senar, ya. Sedangkan pemain biola aja yang beberapa senar aja sudah memainkan feeling, apalagi ini satu senar. Demikian juga dengan alat musik tagonggong. Tagonggong dari sangihe. Belum lagi alat musik tiup bambu, ya. Alat musik tiup bambu yang di Minahasa dengan di sangihe udah beda lagi, gitu. Nah, ini loh hal-hal yang sifatnya kearifan lokal ini yang membuat saya selalu tertarik. Yang betul-betul seperti ada ikatan atau keterpanggilan begitu Bu ya, melihat budaya. Nah, sebelum Bumi Karema, apakah sebelumnya pernah ada buku seperti Bumi Karema yang pernah Ibu terbitkan atau ini baru yang pertama? Kalau buku sendiri memang ini buku sendiri yang ber-ISBN ya. Karena sebelum-sebelumnya saya juga membuat buku-buku kecil, mini-mini book yang sifatnya temporer, dalam artian kita sambil jalan sana Mbak yuk, karena di sini tempatnya bagus banget. Nah, ya ini covernya. Ini baru buku saya yang pertama ber-ISBN ya. Kalau sebelum-sebelumnya saya membuat mini-mini book yang misalnya sesi waktu saya di Jawa Barat saya bikin satu, waktu kami di mana saya bikin satu. Tapi itu tidak ber-ISBN. Yang buku sebelumnya lagi adalah, nah ini nih, ini sebuah kebanggaan adalah ini Mbak, sebagai penulis ya, boleh disorot nggak nih? Gitu. Nah, ini adalah istilah kata kalau kita pegawai, nomor induk kepegawaian. Ya. Berarti ini sudah terdaftar penulisnya. Sudah terdaftar di di Perpustakaan Nasional, gitu. Silakan orang boleh bikin buku sebanyak-banyaknya, tapi kalau mau dapatkan ini itu memperkuat posisi kita. Nah, buku lagi yang sebelumnya adalah Saya Indonesia. Itu kita garap, kami dikumpulkan lebih tepatnya 7 orang fotografer cewek, 7 orang fotografer cowok, bergerak di bidangnya masing-masing. Ada Mas Day Subiakto, ada Mbak Lasti Kurnia yang ngetop itu. Kemudian ada seorang dokter yang luar biasa dari Papua, Dokter Yanti, ada lagi Dokter Lia. Aduh banyak banget. Dan kami diwadahi waktu itu pengennya memberikan pesan kepada Bapak Presiden terpilih, Presiden ke-7 pada waktu itu, yaitu Pak Jokowi, yaitu adalah hasil belusukan kami ke daerah-daerah. Nah kebetulan di situ saya menyumbang 8 foto, ada foto yang dari Aceh, ada foto dari Papua, ada foto dari NTB, dari Sumba juga ada. Dan temanya agak beragam, ada anak-anak, ada ibu-ibu. Ya, itu dikemas dalam judul Saya Indonesia. Oh ya. Nah ini Bu kan pakai cover 3 orang penari Kabasara. Nah ini mungkin bisa diceritakan ada filosofi apa sampai akhirnya pilih cover ini? Terus terang Mbak, kami bekerja dalam tim. Dan kami merasa beruntung ada Mas Ari, gue Ari Galeri, dengan tim. Mereka adalah anak didik dari Bang Oscar Matuloh. Jadi mereka memang jagonya lah, kalau bikin buku tuh jagonya. Melalui kurasi yang luar biasa, kemudian juga dengan judul ini, ada banyak pilihan yang ditawarkan, tapi dari kurator dan dari saya juga memilih cover ini. Mengapa? Meskipun sebenarnya secara pribadi saya mengatakan bahwa Kabasaran juga tidak selalu merujuk pada Bumi Karema sendiri, karena ada banyak hal lain. Hanya ini buat saya sangat spesial. Di foto di suatu tempat, sebenarnya tempat Bukit Doa ya, punyanya Ibu Mary Korompes. Kebetulan suasananya sangat mendukung dengan turunnya kabut segala macam, dan
saya memang mencoba mengarahkan mereka. Ada beberapa juga foto yang di dalam, dan inilah foto yang terpilih jadi cover. Oke, berarti memang dengan berbagai pertimbangan begitu Bu ya, sampai akhirnya dipilih cover seperti ini. Dan juga kita bisa lihat sendiri pemirsa, ini judulnya Bumi Karema, pakai tulisan warna merah, juga covernya sampai ke belakang dipilih merah semua. Logo. Nah, ini logo apa ini Bu? Ini logonya Dewi Karema, dan saya dibantu dengan Ibu Ratu, salah satu dosen ilmu budaya di Unsrat, untuk membantu meyakinkan saya bahwa syair ini adalah syair yang tepat, yang menggambarkan tentang Dewi Karema sendiri. Ini bahasa Tombolo. Ya, gitu. Artinya apa ini Bu? Artinya ada di dalam, Mbak. Bukan ngeles ya, bukan ngeles, supaya baca. Nanti artinya ada di dalam. Nah, kalau buat orang yang penasaran isi bukunya ini pemirsa, jadi ini sebenarnya buku foto. Ya, ini apa ya? Ya. Oh ya, perlu saya ini lagi Mbak. Buku ini ditulis dalam 2 bahasa. Jadi di sesi belakang itu berbahasa Inggris. Memang mengapa? Karena proyeksi saya, buku ini adalah buku yang layak dan pantas dijadikan souvenir. Mau dibawa, diberikan pada tamu yang datang kepada kita, maupun ketika kita pergi ke luar negeri sebagai bentuk promosi. Jadi makanya mengapa buku ini dibikin dalam 2 bahasa, dan hampir setiap sesi ini tidak semata-mata, tapi melalui penyusunan-penyusunan yang luar biasa. Termasuk ada 10 orang kontributor fotografer. Mengapa? Mereka bukan semata-mata memotret saya, ya, tapi memang mereka memotret saya ketika kami secara fakta melakukan perjalanan bersama-sama. Dan apapun yang difoto di sini adalah suatu kegiatan yang memang saya lakukan. Contohnya tadi Mbak lihat ada beberapa foto yang menampakkan ketika kita konservasi untuk penanaman koral, kemudian pengambilan sampah, kemudian juga ada yang di beberapa tempat yang tadi disebut oleh Pak Wali sendiri. Saya sempat pemotretan di sebuah sumber mata air di daerah Minahasa, dan itu dingin banget. Tempatnya berlumpur, jadi ketika mau foto kita mesti nunggu 10 menit Mbak, satu foto 10 menit supaya lumpurnya turun dulu. Oh, luar biasa. Ya. Jadi setiap gambar itu pasti memiliki cerita. Oke, baik. Kita masih akan melihat sebenarnya apa sebenarnya gambar-gambar yang ada di dalam sini pemirsa. Nanti kita lihat pameran fotonya ada di atas. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kawanua Pagi Manjong. Kalau kita buka satu-satu kan yang lain nggak bisa ya, lihat. Kelihatan ya, betul. Di atas ada saya bawa beberapa perwakilan foto. Siap. Biar pemirsa bisa sama-sama melihat. Oke, pemirsa, ya? kita lihat di atas. Ini foto-fotonya sekitar berapa banyak foto Bu di dalam? Saya sendiri nggak pernah hitung, tapi jumlahnya sekitar 151. Dan masalah penataan dan layout itu memang dikerjakan oleh tim. Jadi kadang saya sendiri, aduh ini berapa foto ya? Kalau diikutin Mbak, maunya lebih tebal dari ini. Hanya biasanya untuk penyusunan sebuah buku dibatasin maksimal adalah 250 halaman. Sebenarnya karyanya masih lebih banyak dari yang ada di buku ini ya. Luar biasa sekali Bu ini. Dan pengennya ada lanjutan lah ya, yang sifatnya lebih mendalam lagi gitu. Berarti kemungkinan bisa ada Bumi Karema versi 2 begitu ya Bu? Atau gimana? Atau kita coba cari daerah yang lain. Oke. Jadi betul-betul di dalam ini ada keindahan alam, bawah laut, ada di gunung, hutan, lengkap. Begitu juga dengan budayanya Ibu ya. Ya, ini Mbak contoh ya. Ya. Ini salah satu
Profesional underwater photographer, ambassador sebuah merek. Keren ini loh. Ini di dalam Imran laut Ahmad, semua ya, Bu? Halo Imran Ahmad. Ini di Uluna, di sebuah mata air di Minahasa. Dan saya beruntung, meskipun pada waktu itu saya baru belajar diving, tapi udah ketemu seorang teman yang mau memfoto saya. Jadi waktu itu saya lagi motret, dia kasih kode. Oke. Ini betul-betul tumbuhannya memang ada di dalam air ya. Nah itu dia, saya beruntung. Ini foto yang pertama dan terakhir, karena setelah itu sama penduduk ini semua dibersihin. Wah, sayang sekali. Betul. Nah di sana Mbak, ini sebenarnya adalah logo dari para diver. Ya. Oh, ini pala ya? Ya, pala dan Fuli. Ini Kak saya foto, ya mendadak dapat ide ketika kami melakukan perjalanan ke Siau. Karena sebenarnya pala terbaik itu bukan dari Banda, tapi dari Siau. Jadi warga Sulawesi Utara harus bangga ya. Nah lagi nih. Nah ini, ayo ditebak apaan nih? Ini aren ya? Atau apa? Ya betul. Ponseo. Gara-gara saya pemotretan ini aku sempat dibully Mbak. Kenapa Bu dibully? Ya maaf kata ya, mungkin pada waktu itu beberapa teman jurnalis menulis, gimana sih istri seorang Kapolda kok motret pembuatan cap tikus. Tapi mengapa setiap kali saya mau melakukan sesuatu itu sudah saya perhitungkan betul. Saya berani melakukan ini karena ini adalah bagian dari kearifan lokal. Iya, banyak juga warga yang hidup dari sini. Betul. Ya. Dan ada perdanya. Ya, perdanya adalah ini hasil pertanian. Setelah itu, setelah dikumpulkan dan sampai pada penikmat, itu kan bukan urusan kita lagi, tergantung pada Anda. Oke. Ya, ke foto selanjutnya. Itu cap tikus versi tradisional, ini versi legalnya. Oh ya, ini dia. Pak Niko, halo ya. Kita salah terus terang aja, suami saya pada waktu masih menjabat justru mendorong para produsen atau bahkan pihak pemerintah untuk mendukung ini. Ya. Kalau kita yang suka jalan-jalan ke luar negeri, pulang-pulang cari apa sih? Beli minuman beralkohol, produk sana. Sementara kita punya produk lokal. Justru dengan dikemas yang bagus, ini bisa menjadi barang jual yang notabene juga bisa meningkatkan kesejahteraan daripada masyarakat. orang diam-diam bawa ke bandara, taruh di dalam botol kemasan. Ya, mendingan kan ada legalnya. Nah, ini sudah pasti ini sebuah semacam ritual kebesaran. Ini masuk budaya, ini juga masuk budaya. Saya beruntung ketemu ini di Bilalang. Ritual pengobatan tradisional. Oh ya. Dan percaya nggak percaya, energinya lumayan ya. Energinya lumayan waktu pemotretan itu. Dan saya pikir ini juga nggak murah. Maksudnya proses ritual pengobatan itu sendiri tidak murah. Dan sampai sekarang ini masih banyak orang yang percaya. Kira-kira Bu, dari sekian foto yang ada di sini, ada nggak yang paling susah diambil waktu itu? Paling susah, semua punya cerita ya menurut saya. Foto ini mungkin hal biasa buat orang, cuman ini juga ada ceritanya. Ceritanya apa? Ketika pemotretan terjadi sampai nangis ya? Iya, saking perihnya. Karena banyak asapnya ini. Foto ini juga luar biasa dari ball team. Saya sampai ternganga-nganga karena begitu indahnya. Koralnya sungguh luar biasa, masih warna-warni ya yang di dalam. Ini sebuah gerakan yang memang maksud saya begini. Selama ini kita sudah diving, kita udah merasakan menikmati keindahan. Sementara pada saat diving kita juga nemuin yang namanya sampah, apa segala macam gini. Jadi waktu itu dikaitkan dengan sebuah hari peringatan, maka kita biasanya membuat anggaplah aksi kecil-kecilan lah Mbak ya, dengan beberapa orang teman pada waktu itu. Ketika itu ya sebagai ketua Bayangkari daerah Sulawesi Utara, saya didukung beberapa orang anggota gitu. Dan sekarang pun saya berterima kasih pada teman-teman dari Rehab, ada Bang Arjun Langitan, ada Pak Nelson Nuwada, kemudian Bang Martinus, teman-teman dari Unsrat, Bang Audi Sumendap, Grace Wakari, banyak lagi yang tidak bisa disebutkan satu-satu.
yang masih melakukan konservasi-konservasi seperti ini, termasuk penanaman koral. Foto ini bagian dari yang ingin saya sampaikan ke generasi muda kita. Sebagai bentuk wujud cinta tanah air, cinta kampung halaman, cinta tanah lahirmu itu apa? Lakukan hal sekecil mungkin yang kamu mampu. Nggak juga harus diving ngambil sampah, tapi cukup kita membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan botol plastik dan mengurangi single use plastik, misalnya kayak gitu ya. Itu sudah sebagai wujud nyata. Saya berterima kasih. Ini teman-teman dari Sanggar Sesenggo ya, Bolaan Mongondo Utara. Pada waktu itu bener-bener ceritanya agak sedikit lucu karena hari itu saya baru selesai memperingati sebuah upacara, selesai, kemudian jam 7 malam berangkat ke Bolmut, sampai di Bolmut jam 2 pagi, jam setengah 5 pagi saya sudah nyari sunrise. Gitu. Pemburu sunrise juga. Nah, betul, karena itu biasanya bagian dari cerita. Nah, pada waktu mereka tampil, saya nggak mungkin memotret di keriuhan seperti itu. Jadi untungnya mereka mau digiring minggir sedikit gitu, ayo supaya dapat foto yang bagus. Dalam artian kadang kita harus set up ya, karena nggak mungkin sangat tidak mungkin kita memotret ketika di tengah keriuhan dengan banyak orang dan bisa dapat foto yang cukup layak. Dari perjalanan di Bolmong saya juga tertarik lihat kemarin ada fotonya ibu yang si rambut merah itu. Itu di Bolmong kan, Bu? Ya, Bolaan Mongondo, tepatnya di Bilalang. Di Bilalang ya. Ada di mana ya? Nih. Oh ya, ini yang tadi ya. Bapak Ika dengan alat musik geram bambunya. Ini keren banget. Sampai sengaja kami mendokumentasikan bukan hanya foto tapi juga video. Dan dari hasil video itu suaranya kita ambil, kita bersihin, kita pilah-pilah. Dan suaranya syahdu sekali memang, tadi aku juga dengar ini memang betul-betul memang betul-betul merinding dengar. Kita olah, kita aransemennya rupa. Mas Pujo, terima kasih dukungannya selama ini, dan itu yang kita jadikan soundtrack. Jadi setiap kali kita penggarapan sebuah mini movie itu semuanya kita kerjakan by Mas. Nah, ini yang saya ceritakan tadi, alat musik tagonggong. Ya. Saya pengen banget bawa bapak ini, cumannya kan mohon maaf mungkin karena sudah sangat sepuh, beliau sudah tremor. Jadi beliau juga luar biasa. Pukulan tagonggongnya juga luar biasa, dan kalau bahasa Jawanya nyinden ya, kayak menyanyinya, bisa nyanyi senandungnya itu juga sangat khas. Beda lagi cerita dengan Bapak Ika yang tadi. Sepertinya begitu berkesan ya Sulawesi Utara, tanah Karema ini di mata Ibu Ruti sendiri. Yang paling membekas atau yang paling berkesan dari Ibu sendiri apa sebenarnya? Yang paling berkesan, yang pertama tentu saja keramah tamahannya, penerimaannya yang luar biasa. Kemudian ada hal-hal yang menyentuh ya Mbak ya. Jadi sampai merinding saya. Mohon maaf saya terharu ya. Ada satu cerita ketika kami berkunjung ke Bose. Itu sampai setiap saya percaya bahwa itu bukan semata-mata karena saya istri seorang pejabat pada waktu itu. Tapi saya justru merasakan bahwa itu adalah murni ketulusan. Karena apa? Bukan pada materi makanan yang mereka siapkan, tapi satu tempat di sini mereka berebut menyiapkan makanan. Sampai saya bilang, aduh saya terima kasih sekali, perhatiannya luar biasa. Dan kalau boleh digilir deh, supaya saya nggak mungkin makan banyak-banyak banget. Dan saya juga nggak mungkin nyanyiin makanan dan segala usaha yang mereka siapkan untuk menyambut kami. Itu yang pertama. Kemudian juga pada waktu kami dari Bolmong melipir lewat Amurang, ada satu orang nenek, dan itu terpasang sampai sekarang di Facebook saya, termasuk juga di buku saya. Ada seorang nenek-nenek gitu ya, oma-oma, bilang pengen foto dengan saya, dan begitu saya keluar dia peluk saya erat-erat, katanya ya nggak boleh pulang, ya nggak boleh pulang. Saya sendiri juga terheran-heran, sebegitunya begitu. Ada banyak momen-momen yang emosional menurut saya, yang membuat saya begitu seolah terikat ya dengan Sulawesi Utara. Nah, ini yang saya bilang, ini si ibu ini, nah ini meluk saya kenceng banget gitu ya, sampai bolak-balik dipeluk, dan ini yang saya ceritakan. Mengapa saya sampai dikeroyok begini? Sebenarnya kan waktu itu
kita udah ada tempat duduk sendiri. Terus ketika saya duduk dan saya lihat ada rantang makanan, saya langsung teringat ibu saya. Bayangkan Mbak, di tempat ini 5 dusun terkumpul, beberapa mereka bawa bekal sendiri gitu loh. Jadi sebegitukah gitu ya. Jadi ketika saya samperin dan ketika saya lihat ada yang bawa bayi, ya spontan ya naluri ibu, langsung saya dikeroyok juga. Jadi buat saya ini perempuan yang luar biasa. Jadi ini baru yang dari sisi kekeluargaan, belum dari yang teman-teman dari komunitas foto, spotter, kemudian komunitas diver, semuanya luar biasa. Harapan saya, mudah-mudahan persembahan buku saya ini bisa mendukung, bisa dimanfaatkan oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota. Maaf bukan jualan, tapi inilah persembahan kami dari saya, kami sekeluarga, keluarga Bambang Waskito untuk Sulawesi Utara. Baik, oke, terima kasih banyak Ibu atas waktunya, luar biasa. Semoga bisa jadi inspirasi untuk seluruh pemirsa Kawanua TV dimanapun Anda berada. Pemirsa, masih ada informasi yang lain, Forngoni yang kita mau kasih. Abis yang satu ini tetap di Kawanua Pagi Manjong Ngopi. Makasih Bu.